Dewan Hakim yang kami hormati, Regu A akan membawakan syarahan yang berjudul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadra asbiyaihi fil afaq. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit talaq. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hadirin, tahu tidak kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara yang unik, menarik dan diminati di seluruh dunia? Jawabannya adalah karena negara kita ini dipenuhi dengan berbagai keberagaman, mulai dari keberagaman suku, adat istiadat, bahasa, budaya, bahkan tempat tinggal pun terpisah-pisah di ribuan pulau. Betul apa betul? Pasti betul. Namun saudaraku, walaupun kita hidup dipenuhi dengan berbagai keberagaman, tetapi bangsa kita telah berhasil menyatukan semua itu dalam sebuah sistem yang dinamakan demokrasi. Demokrasi ini adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apakah maksudnya, hadirin? Maksudnya adalah rakyat diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menentukan nasib mereka sendiri. Namun timbul pertanyaan, bagaimana yang terjadi bila egoisme seseorang membuat tidak menghargai pendapat orang lain? Bagaimana hak seseorang untuk berpendapat malah menjadi ancaman bagi hak orang lain? Bukankah itu sedang terjadi saat ini? Jika itu memang terjadi, maka demokrasi yang diimpikan di negeri ini akan runtuh seruntuh-runtuhnya. Oleh karena itu, pada suasana yang penuh ukhuwah ini, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Etika Berdemokrasi dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan syarahan Al-Quran ini, mari kita simak serta hayati firman Allah di dalam Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 28 sampai dengan 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. إني خالق
من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Hadirin rahimakumullah, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia bukanlah makhluk yang biasa, melainkan makhluk yang luar biasa. Apa alasannya hadirin? Ada dua alasannya. Pertama, nafakhtu fihi min ruhina, pada diri manusia ditiupkan ruh ilahi. Dan yang kedua, faqa'u lahu sajidin, malaikat bersujud kepada manusia. Dengan peniupan ruh ilahi tersebutlah manusia dikaruniai akal untuk menentukan apa yang baik dan buruk menurut dirinya sendiri. Salah satunya adalah kenikmatan bermusyawarah. Mustafa Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi jilid 4 halaman 196 sampai dengan 197 mengatakan bahwa melalui demokrasi dan musyawarah, kita bisa menilai kecerdasan, keikhlasan, dan kecintaan pada kemaslahatan umat, serta memahami perbedaan kemampuan individu untuk memilih pendapat yang terbaik untuk menyukseskan kesepakatan bersama. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir jilid 7 halaman 115 menjelaskan bahwa demokrasi dan musyawarah mengandung nilai-nilai positif. Di antaranya, musyawarah mengandung nilai penghormatan kepada orang-orang yang diajak berdemokrasi dan musyawarah, memilah-milah permasalahan yang diajukan dengan menampung berbagai pandangan yang ada, serta menyatukan langkah dan memilih pandangan yang paling tepat. Sadiq Jawad Sulaiman, seorang pemikir dari Oman dan mantan duta besar Oman untuk Amerika Serikat yang wafat tahun 2021 Masehi, pernah menulis tentang demokrasi dalam artikelnya yang berjudul Democracy and Surah yang terbit pada tahun 1996 Masehi. Menurutnya, demokrasi dan surah memiliki beberapa persamaan, yakni pertama, sama-sama menganggap bahwa pertimbangan kolektif lebih baik daripada pertimbangan individual. Kedua,
sama-sama menganggap pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat dibandingkan pertimbangan minoritas. Ketiga, sama-sama menganggap semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Lalu hadirin, bagaimana Al-Quran berbicara tentang etika berdemokrasi? Sebagai jawabannya, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Asy-Syura ayat 37 sampai 38 yang berbunyi, والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. kenikmatan itu juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat. Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memang kata syura hanya terdapat pada ayat ke-38 di dalam surah Asy-Syura. Tetapi kedua ayat tersebut penting untuk kita memahami apa sebenarnya yang ingin dimaksud dengan kata syura tersebut. Pada ayat ke-37 dan 38, Allah ingin menekankan bahwa ada kenikmatan yang besar yang akan Allah berikan kepada manusia, yaitu ketika manusia telah menjauhi dosa besar, menjauhi perbuatan keji, mematuhi perintah Allah, bermusyawarah dan menginfakkan sebagian hartanya, maka itu kebaikan dan kekal bagi mereka. Muqatil bin Sulaiman, seorang ulama klasik yang wafat tahun 150 Masehi, di dalam kitabnya
Tafsir Al-Kabir Juz 4 halaman 772 menafsirkan ayat wa amruhum syura bainahum dengan mengatakan sebelum datang Islam dan Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, orang-orang pada waktu itu sudah mentradisikan permusyawarah jika mereka hendak memutuskan sesuatu, dan Allah memuji mereka atas perbuatan tersebut. Pendapat Muqatil bin Sulaiman diperkuat oleh Muhammad Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib Juz 14 halaman 178 dengan mengatakan jika ada sebuah urusan mereka akan berkumpul dan bermusyawarah, maka Allah memuji mereka. Hadirin rahimakumullah, hal yang sangat menarik dalam ayat ini, Allah pasti sudah mengetahui akan ada pertaruhan ego dan kepentingan baik antar individu maupun golongan. Karena itu Allah menggariskan etika dalam berdemokrasi dan musyawarah, yaitu alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish, menjauhi dosa besar dan perbuatan keji. Semua dosa yang melukai sesama manusia tergolong ke dalam dosa besar dan perbuatan keji. Salah satunya adalah fitnah. Fitnah dianggap lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu timbul pertanyaan, apakah dosa besar dan perbuatan keji dapat dihindari dalam proses demokrasi dan musyawarah? Biasanya tidak. Ada saja momen tertentu yang membuat manusia lepas kendali dan lupa daratan. Karena itu Allah menggariskan etika selanjutnya, yaitu wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Saudaraku, tidak akan ada kedamaian jika setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan. Tidak akan ada kedamaian jika setiap perbuatan keji harus dibalas dengan kekejian lainnya. Harus ada ujung dari semua kekacauan, yakni meminta maaf, memberikan maaf, dan saling memaafkan. Betul hadirin? Setuju hadirin? Mantap! Sebagai kesimpulan syarat Al-Quran ini adalah 1. Berdemokrasi dan musyawarah adalah bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berdemokrasi dalam perspektif Al-Quran adalah cara agar berdemokrasi dan musyawarah tetap menjadi nikmat bagus bagi manusia dan tidak berubah menjadi bencana. Ketika demokrasi tidak lagi cara manusia memanusiakan sesama manusia, tetapi berubah menjadi ajang perebutan kekuasaan semata, inilah yang akan merusak demokrasi itu sendiri. Berhati-hatilah dalam berbahasa, bersalah tutur, kadang berbisa, berbeda pilihan, itu hal biasa. Mari dijaga persatuan bangsa. Mari dijaga persatuan bangsa. Dalam demokrasi, gunakan etika agar terjaga kedamaian kita. Setuju hadirin? Kalimantan Timur indah dan asri, provinsinya elok dan juga nyaman. Mari beretika dalam berdemokrasi untuk menuju Nusantara berkeadaban. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, Bapak Ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan anak telah menjadi topik diskusi para pakar pendidikan Islam beberapa abad silam, seperti Al-Ghazali, Al-Qabisi, Ibnu Sina dan lainnya. Juga menjadi topik diskusi para pakar pendidikan Barat, seperti John Amos Comenius, Jean-Jacques Rousseau, dan pakar-pakar lainnya yang meskipun berbeda pola pikir tetapi memiliki kesamaan dalam perhatian mereka terhadap anak. Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas adalah problem yang selalu up to date, tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh zaman. Dan persoalan perilaku adalah komponen yang tidak lepas dari generasi penerus. Tetapi hadirin, dekadensi moral telah menembus dinding usia maupun kasta, sehingga bukan hanya anak-anak yang tidak beradab, orang tua pun tidak sedikit yang tidak beradab. Bukan hanya anak remaja saja yang suka melanggar norma, orang dewasa pun sering tak punya tata krama. Sehingga hadirin, kemerosotan alat telah meracuni kaum muda, kaum tua, tidak memandang pria ataupun wanita, tidak memandang miskin ataupun kaya. Berbicara mengenai akhlak sebagai popular philosophy of morality, seakan seperti trending topiknya tak lebuk dari generasi akademisi, generasi ilmuwan, generasi juru dakwah, generasi ulama, generasi orang tua, maupun generasi masyarakat luas. Mengapa demikian? Karena kajian mengenai perilaku adalah pembahasan tentang kehidupan manusia. Problematika manusia seperti tak kunjung habis, karena tidak sedikit orang kehilangan pikiran logis di depan wajah manis, tapi hatinya diperlihat skeptis, sehingga tidak ragu berbuat bengis, hatinya tertawa walaupun matanya menangis. Oleh karena itu hadirin, fenomena yang banyak terjadi di negara ini membuat kegelisahan kepada akademi kami untuk memberikan kontribusi yang berarti sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa ini melalui syarhil Quran kami yang berjudul Keluaran Pembentukan Karakter Anak Bangsa, dengan menjamakkan ayat Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara implisit Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdat Mas Al-Qadir menjelaskan bahwa kontribusi dari ayat tersebut adalah menjaga istri agar menjadi solehah, menjaga kehormatan, menjaga harga diri, menjaga harta suami. Tapi tidak kalah penting nilainya, ia dapat menjaga, mendidik, membina anak-anaknya. Hurai Shihab juga menambahkan bahwa pendidikan anak harus diawali dari rumah. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, dan pasangan suami istri bertanggung jawab untuk menjaga perilaku masing-masing. Dapat dipahami bahwa maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 tersebut adalah menegaskan kepada setiap individu muslim agar saling menjaga diri dan keluarganya, terlebih kepada aspek pendidikan anak maupun istrinya. Seorang ayah yang mampu memberikan ilmu agama kepada istri dan anaknya, dan seorang ibu yang dapat mendidik anak-anaknya. Pendidikan yang paling penting dalam pendidikan ialah pendidikan agama dan akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kesantunan, identik dengan budaya ketimuran. Tetapi sekarang para politikus telah dipenuhi sandiwara dan pencitraan. Pelacuran hampir dihalalkan, ulama yang gemar keduniaan, para pelajar yang suka tawuran, para pedagang yang suka melakukan penipuan, bahkan lembah hukum sudah tidak lagi dapat diberikan kepercayaan karena golongan dan kepribadian yang diutamakan. Tidak mengerti rakyat kebingungan, tidak tahu yang mana musuh dan korban, tidak mengerti antara kejujuran dan kebohongan. Oleh karena itu hadirin, pembaikan diri hanya bisa terjadi jika saya, Anda, dan kita semua mau menerapkan revolusi mental sesungguhnya, mengembalikan fitrah kita sebagai manusia biasa, serta mau memberikan ilmu agama kepada diri kita, keluarga kita, kerabat kita, orang terdekat kita. Dengan menjamalkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah wa ja'ala lakumus
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan Dia memberikanmu penglihatan, pendengaran, dan hati agar kamu dapat bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan dari syariah Al-Quran kami, maka pada akhirnya kami hanya bisa menitipkan pesan 3M sebagai berikut. M yang pertama, mari mendidik moral anak sedini mungkin, karena keluarga adalah sokongan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. M yang kedua, mari membangun bangsa generasi revolusi mental. Sesungguhnya adalah agama diri, keluarga, kerabat, terlebih lagi masyarakat. M yang ketiga, marilah kita sama-sama berdoa agar kita dapat menjadi insan yang berguna, jujur dalam berkata, lembut dalam perbuatan, pandai menjaga kehormatan. Marilah bersama-sama. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Mudah-mudi di ini zaman, bukan tak pandai membaca Quran, ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hadirin, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Warga Samarinda, mari ke Sungai Siring. Untuk memeriahkan MTQ Kecamatan 2025, Dewan Hakim yang kami hormati, jangan bingung, jangan pusing untuk memilih kami menjadi sang juara. Allah muafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du. Wahai Dewan Hakim yang terhormat,
Indonesia Emas 2045. Hasil riset universitas dalam seminar dan diskusi bersama Direktorat dan Pengabdian Masyarakat yang menghadirkan Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, dan Dr. Andes Muhammad Hanif Dahiri MSI, Menteri Ketenagakerjaan, menyimpulkan peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui sumber daya manusia yang tangguh merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik maupun mental akan berdampak positif. Juga melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa, senantiasa mendukung pembangunan nasional Indonesia yang lebih tangguh. Saat ini kita hidup di era di mana teknologi memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya. agama tidak akan pernah terlepas dari proses majunya suatu bangsa. Agama ikut berperan besar dalam menyokong, membantu, Dan mensukseskan Indonesia yang lebih unggul. maka melalui media sosial, blog, dan podcast kita dapat menyebarkan ajaran-ajaran suci Al-Quran melalui beragam audiens, dari yang muda hingga yang tua, Dari yang kaya sampai yang sederhana. dari yang berpendidikan tinggi hingga yang kurang berpendidikan. Karena tidak ada batasan bagi penyebaran rahmatan lil alamin ini. Pada kesempatan kali ini kami datang dengan niat berdakwah. Kami datang dengan semangat yang membara. Kami datang dengan senyum yang indah. Simpul senyum saya, benakku saya tambah sayang, rasa pusing-pusing, gendang syap-syap, ayo dengar syarmi Yang berjudul pengajaran Al-Quran di era digital. dalam sahihnya Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wahyu pertama yang sampai kepada Rasul adalah mimpi yang benar. Beliau tidak pernah bermimpi kecuali hal itu datang seperti cahaya subuh. Sampai ketika Rasulullah sedang berhalwat di Gua Hira, malaikat datang kepadanya dan berkata, Bacalah. beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu malaikat merangkul Rasulullah sampai terasa sesak dan melepaskannya. Seraya berkata dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi,
Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia telah mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah mengatakan bahwa objek membaca pada ayat-ayat yang menggunakan akar kata Quran ditemukan bahwa ia terkadang menyangkut suatu bacaan yang bersumber dari Tuhan, Al-Quran, dan kitab suci sebelumnya. Dalam terjemahan Al-Quran, membaca berasal dari kata Quran, dan terulang sebanyak 3 kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 14 dan surah Al-Alaq ayat 1 dan 3. Sedangkan kata jadian dari akar kata tersebut terbagi dalam menjadi bentuknya. Sedangkan akar kata jadian dari akar kata tersebut adalah bentuknya yang terulang sebanyak 17 kali. selain kata Al-Quran yang terulang sebanyak 70 kali. Jika kita amati secara seksama, ayat-ayat yang termaktub di dalam surah Al-Alaq mengandung nilai-nilai keterampilan bagi manusia itu sendiri. Akan terlihat bahwa di dalam surah Al-Alaq termuat dan perkembangan ilmu pengetahuan secara eksponensial dapat mengubah dengan sangat cepat cara dan gaya hidup manusia. Bukan tidak mungkin menurut loncatan-loncatan dalam pola dan gaya kehidupan dari masyarakat prehistoris kepada suatu masyarakat post-industri. Dengan kata lain, di era digital ini telah menghadapi suatu fase yang sangat menentukan karena berakselerasi dengan sangat cepat, dan di dalam keadaan demikian pula tidak mungkin manusia dapat terlempar dari proses perubahan global tersebut. Hancurnya tembok Berlin yang melambangkan kehidupan diktatoran, Hancurnya komunisme dengan leburnya bekas Uni Soviet, serta tersingkapnya tirai bambu dari Cina komunis yang dewasa ini telah menganut kebebasan berusaha. Hal ini berarti bahwa di era digital telah menetapkan manusia pada titik sentral dari seluruh kehidupan. Hadirin rahimakumullah, namun sambil kita merayakan kemajuan teknologi ini, kita juga harus sadar akan tantangan yang dihadapi. Internet dipenuhi dengan konten yang tidak senonoh, dipenuhi dengan ujaran-ujaran hoax, dipenuhi dengan ujaran-ujaran kebencian, dan yang lebih bahayanya lagi adalah menjauhkan diri manusia dari cahaya kebenaran, cahaya Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa pengajaran
ini termasuk memilih sumber-sumber yang terpercaya, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dan selalu mengutamakan kebaikan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17 sampai 18 yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر صدق الله العظيم. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. As-Sudi mengatakan maknanya yaitu kami mudahkan bacaannya bagi semua lisan. Ad-Dahab telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seandainya Allah tidak memudahkan Al-Quran bagi lisan manusia, niscaya tiada seorang makhluk pun yang dapat berbicara dengan kalamullah. Oleh karena itu, Al-Quran adalah hal yang paling penting dalam perkembangan peradaban Islam. Berdasarkan uraian ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pengajaran Al-Quran di era digital adalah sebuah anugerah dan juga sebuah tanggung jawab. Mari kita manfaatkan teknologi ini dengan bijak, menggunakan segala sarana yang tersedia untuk menyebarkan pesan-pesan kebenaran dan kedamaian yang terkandung dalam Al-Quran. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dalam upaya menunaikan tugas suci ini. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtahir Muhammad Arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtahir Muhammad Arabi. Pergi jalan bersama dirimu, jalan-jalan tanpa berkeluh. Marilah semangat menuntut ilmu demi Indonesia yang lebih tangguh. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang kompak, kurang semangat. Marilah kita ulangi bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika
amma ba'du. Majelis hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia. Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat membuka acara sarasehan ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta pada Selasa 18 April 2025. Hadirin yang dirahmati Allah, Indonesia merupakan negara tropis yang subur di dataran khatulistiwa, memiliki kekayaan mineral dan geologi yang melimpah, sehingga tak heran jika Indonesia diibaratkan laksana sekeping tanah surga yang dihamparkan di bumi persada. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2025 volume 53 mendata, jumlah penduduk Indonesia sekitar 284.438.800 jiwa. Ini merupakan potensi yang sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan bangsa. Namun, secara kasat mata, Indonesia masih mengalami kemunduran. Kehidupan rakyat belum makmur, ekonomi masyarakat makin lama makin tersungkur, kemiskinan semakin subur. Betul hadirin? Hadirin yang dirahmati Allah, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin pada 15 Januari 2025 tercatat 24,6 juta orang. Berdasarkan data dari Global Finance yang dirilis 6 Januari 2025, Indonesia menempati peringkat ke-73 dalam daftar 100 negara termiskin di dunia. Menurut Kementerian Agama menargetkan peningkatan pengumpulan zakat nasional sebanyak 10% pada 2025. Saat ini total zakat yang terkumpulkan mencapai 42 triliun rupiah. Tetapi angka tersebut masih jauh dari potensi maksimal yang diperkirakan mencapai 327 triliun rupiah. Lalu, bagaimana solusi Islam terhadap persoalan ini? Sebagai jawabannya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Saya, Suci Sahara, di sebelah kanan saya, Safira Aulia Az-Zahra, di sebelah kiri saya, Felicia Tita, akan menyampaikan syarahan Al-Quran pada hari ini yang berjudul Zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan. Dengan landasan Quran Surah An-Nur ayat 56 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami, Saudari Safira Aulia Az-Zahra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitab tafsir Al-Maraghi karya Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menekankan pentingnya 3 hal utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama adalah waqimus shalah, dan dirikan salat. Salat adalah bentuk ibadah yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan mendirikan salat secara konsisten dan khusyuk, seorang muslim memperkuat keimanannya dan menunjukkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah wa'atis zakat, dan tunaikanlah zakat. Zakat adalah bentuk kepedulian sosial yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim membersihkan hartanya dan membantu meringankan beban saudara-saudaranya yang membutuhkan. Yang keempat, yang ketiga adalah Dan taatlah kepada Rasul. ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakup mengikuti sunnah dan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menaati Rasul, seorang muslim menunjukkan komitmennya terhadap ajaran Islam secara menyeluruh. Syekh Al-Maraghi menekankan bahwa dengan melaksanakan ketiga perintah ini, seorang muslim akan mendapatkan rahmat dari Allah. La'allakum turhamun. Rahmat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Ketiga perintah ini merupakan fondasi utama dalam menjaga hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang zakat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa hajjal baiti, wa shaum Ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Mukhtasar karangan Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syatri halaman 42, Imam Nawawi menjelaskan, Islam diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang memiliki tiang pokok yang 5, yaitu syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan berpuasa Ramadan. Seseorang tidak disebut berislam hingga ia mengimani kelima rukun Islam yang ada. Hadirin yang dirahmati Allah, lewat perintah zakat, Nabi menginginkan adanya kesetaraan ekonomi antar masyarakat sehingga saling memiliki empati sosial dan kepedulian antar sesama muslim. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Apa yang dimaksud dengan zakat? Menurut Kiai Haji Ahmad Orson Munawwir di dalam Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir halaman 577 sampai 578, zakat adalah isim masdar dari kata zakat, yuzaku, zakat, yang berarti berkah, tumbuh, baik dan bertambah. Sedangkan secara istilah menurut Dr. Yusuf Kordawi yang dikutip dalam Ensiklopedia Hukum Islam jilid ke-6 halaman 1985 menyatakan zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah.
permasalahan yang kita hadapi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran umat Islam mengeluarkan zakat. Inilah yang menjadi catatan penting bagi semua pihak. Yang kedua adalah belum maksimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran zakat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat, berinfak dan bersedekah tidak melalui lembaga resmi negara. Yang keempat adalah pendistribusian zakat tidak tepat sasaran. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan solusinya, marilah kita dengarkan pembacaan Quran Surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah yang Maha agung atas segala firman-Nya. Menurut Syekh Muhammad bin Jarir At-Tabrani di dalam kitab Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran halaman 203 jilid ke-13 mengatakan, kata Hud dalam ayat tersebut mengindikasikan peran pemerintah memiliki otoritas dalam mengambil dan mengembangkan harta zakat. Harta tersebut tidak dapat dioptimalisasikan jika tidak ada organisasi yang mengaturnya. Sampai di sini dibutuhkan peran SDM yang kompatibel dalam mengurusi manajemen pengelolaan zakat. Adapun kriteria SDM tersebut adalah seorang muslim yang memiliki kapabilitas dalam bertugas, memahami peran dan posisinya sebagai pengelola dana zakat dan amanah. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, Dewan Juri yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jika negara ini ingin menggali dan mendayagunakan potensi zakat demi kemaslahatan umat, maka harus ada kesadaran umat Islam di seluruh Indonesia untuk terus berzakat. Penyuluhan dan kampanye penyadaran masyarakat akan wajibnya menunaikan zakat perlu terus digalakkan. Karena zakat merupakan hukum Islam yang wajib dilaksanakan. Memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pembayaran zakat sehingga mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Menunaikan zakat, berinfak dan bersedekah melalui lembaga resmi negara seperti Baznas yang tidak hanya memastikan distribusi yang tepat sasaran, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat agar zakat benar-benar menjadi solusi bagi kemaslahatan umat. Setuju hadirin? Alhamdulillah. Menang siput berjalan lamban, Lari jadi ejekan. Menunaikan zakat adalah kewajiban agar harta benda tersucikan. Alangkah indah orang bersedekah, Dekat dengan Allah, dekat dengan surga. tak akan berkurang harta yang sedekah. akan bertambah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi